Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore saya ucapkan kepada yang telah hadir sambil menunggu yang lain hadir ya. Kita mulai saja karena toh nanti juga kita rekam acara ini. Walaupun demikian, untuk mempersingkat waktu bagi mereka-mereka yang punya pertanyaan ya silakan segera diajukan saja di chat room. Baik, kita mulai acara ini. Pertama, seperti biasanya, saya akan menyampaikan ulasan IHSG berdasarkan mungkin penutupan eh, kemarin ya. Sedangkan kalau dari dilihat secara tren secara keseluruhan, tapi baik saja kita lihat saja penutupan hari ini saja dulu lah. Jadi kita lihat bahwa hari ini IHSG masih melanjutkan membentuk bottoming ya. Kalau kita lihat di sini dia membentuk bottoming dengan membentuk higher high, higher low. Ini tanda baik setelah pada beberapa hari yang lalu, minggu lalu, melakukan eh, koreksi yang sangat tajam ya. Ini kita lihat di mana candlenya sangat tebal sekali ya. Jadi pada dasarnya secara keseluruhan IHSG ini masih dalam keadaan bullish seperti dapat kita lihat pada indikasi-indikasi berikut ini yang akan saya sampaikan ya. Jadi kita lihat dari Elliott Wave Prognosis di sini, jelas-jelas bahwa ya SG masih dalam keadaan strong uptrend ya, meskipun ini datanya adalah data kemarin ya. Data kemarin masih menunjukkan strong uptrend dengan EAC-nya semuanya positif, hijau ya, dengan trennya up semua ya. Apakah ini masih dengan data hari ini masih uptrend atau bullish? Seperti kita lihat di gambar tadi sebenarnya ya, hari ini juga kan naik ke IHSG. Nah, jadi sebetulnya ini ya uptrend masih berlanjut ya, bullish masih berlanjut. Kembali kepada gambar Elliott Wave Prognosis. Jadi di sini kita lihat target-targetnya dapat Anda lihat di gambar ini. Ini target-target. Di mana target jangka pendek 7.879, kalau tembus bisa mencapai 8.709. Target jangka menengah 8276 ya. Target jangka menengah 827. Nah, ini 8276 dan kalau ditembus 8276 dia bisa saja ke 9553. Sedangkan target jangka yang lebih panjang ke angka 8571, kalau tembus bukan tidak mungkin IHSG akan mencapai angka 10.000. Jangka panjang sekali dengan string. Nah ini kita lihat sebenarnya eh, data ini juga dikonfirmasi oleh Ichimoku ya, di mana di sini kita melihat Ichimoku juga menandakan bahwa IHSG sedang dalam keadaan bullish. Kita lihat di sini. Ini Jakarta Kompas Index. Dan strong uptrend. Jadi mengkonfirmasi, saling mengkonfirmasi dengan data yang tadi.
saling konfirmasi dengan ini. Ini strong uptrend. Sedangkan kita lihat juga di Ichimoku, dia juga strong uptrend. Kita lihat di sini strong uptrend ya. Strong uptrend. Jadi ini lalu advice-nya apa? Advice-nya adalah bahwa IHSG sedang dalam keadaan sangat positif sekali sinyalnya. Di mana ketiga-tiga time frame tadi, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, menunjukkan positif tren yang jelas ya. Dan target-targetnya belum tercapai. Sebagaimana Anda lihat di sini target-targetnya ini belum tercapai. Jadi upside potensialnya masih tinggi nih. Masih kemungkinan naik. Biasanya turun naik di jangka pendek adalah merupakan koreksi-koreksi saja. Dan itu sebenarnya justru bisa dijadikan sebagai kesempatan untuk masuk ya. Jadi kita lihat sini jangka pendek targetnya belum tercapai, jangka menengah juga demikian, jangka panjang juga apalagi ya. Jadi dalam hal ini sarannya adalah Anda kita masuk semua ya. Kita lanjut. Silakan Anda eh, bermain di time frame yang mana. Kalau time frame jangka pendek, tadi targetnya adalah 78, 79. Kalau di jangka menengah, targetnya 8275. Dan di jangka panjang, targetnya adalah 8571. Ini sangat positif sekali ya. Jadi untuk long term investor maupun medium term investor, harga bisa saja bergerak sampai upside potensialnya 30% atau malah lebih ya. Tadi seperti dikatakan Lima, lima. Sekarang lima, bukan empat. Dulu empat, sekarang lima. ya, jadi ya tadi targetnya aja 83 7831 ya. Jadi ini sangat positif sekali bagi para investor, event trader sangat positif. Jadi silahkan masuk dengan sendirinya ada disclaimer. Dan ini tadi baik Elliott Wave yang menunjukkan strong uptrend juga dikonfirmasi oleh Ichimoku Trader ya, oleh Ichimoku Indicator bukan trader, bahwa memang Jakarta Composite Index sedang dalam keadaan bull yang strong ya. Itu saya kira ulasan ISG singkat dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Anyelo untuk menyampaikan ulasan saya. Silakan Pak Anyelo. Siap, terima kasih yang. Saya boleh dijadikan co-host ya. Oke, makasih yang. Baik, mari kita lihat indeks IHSG. Kita lihat masih dengan demand yang luar biasa besar di bulan Desember. IHSG terus terdorong ke atas ya, sempat pullback lalu didorong lagi ke atas sehingga menghasilkan uptrend yang cukup solid nih, higher high dengan higher low ya. Nah, bagaimana untuk hari ini? Apakah sudah confirm pullbacknya sudah selesai? Nah, kita cek di hourly. Nah, kalau kita cek di hourly masih ada selling pressure yang cukup besar nih di sekitar sini, sehingga IHSG terlihat berat. Nah, kita harus pastikan ada demand baru cukup kuat untuk menembus ini. Kalau ini tembus, nah baru IHSG kembali untuk melanjutkan uptrend yang kuat itu ya. Sekarang masih ada pullback saja sih.
pullbacknya juga pullback sehat, bukan untuk bearish ya. Jadi kita tunggu aja. Nah kalau kita lihat di chart weekly, terlihat jelas ya, ini strong uptrend ya, sebagaimana yang bilang tadi ya di Elliott Wave. Oke, berarti selama tahun ini kita masih bisa berharap bahwa trading akan lebih luas ya. Tinggal kita hindari trading saat pullback, kita masuk pada waktu pullback selesai. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke explore. Explore buy tadi saya sudah jalankan. Untuk stock pick Samta, kita mulai Astra. Nah, ini ada selling pressure cukup besar ya. Walaupun di banyak demand, kita mau lihat apakah pendakian ini akan berlanjut dengan melihat di chart intraday hourly. Nah, problemnya nih karena sekarang market baru tutup. Jadi data rekap untuk bandarologinya belum selesai, khusus untuk data kotor di setelah jam 15.50 ya. Setelah jam 15.50 itu ada data yang masuk yang nggak benar, seperti misalnya ini ya, kita lihat nih. Jam Nah, ini ada volume gede kan. Tapi itu market sudah tutup sebetulnya. Jadi ini semua bukan hasil lelang nih. Ini karena memang beberapa institusi dipaksa untuk tutup posisi ya. Jadi kita hindari candle terakhir di atas jam 15.50. Sebelum itu datanya masih valid ya. Oke, berarti untuk asal kita cek ya. Hindari yang candle terakhir tuh untuk dapat volume yang valid. Nah, di chart 15 menit ada demand bagus ya. Kalau di chart hourly, kita cek, hilangkan dulu candle terakhir. Dapat ya demand bagus tuh. Tapi masih ada selling pressure gede nih yang masih menghambat IHSG. Jadi kita nggak berani ya, jangan dulu. Oke, berikutnya BHAT. Wah, ini cakep nih BHT. Kita cek di hourly, karena ini dia di dekat bottom dan bandarnya nih waktu udah jualan terakhir tuh udah nggak masuk lagi di BHT. Baru mulai masuk lagi itu di tanggal 1 Maret ya. Bulan ini baru masuk lagi. Nah, sekarang kita mau lihat apakah kenaikannya berlanjut. Kita cek di hourly. Ya, berlanjut nih, demandnya bagus sekali. Cakep banget demandnya. Cakep ya. Mantap nih, memang ada selling pressure tapi ada demand cukup besar. Didorong lagi ke atas. Coba kita pecah ke 5 menit. Nah, bagus ya. Kelihatan selling pressure-nya masih kalah gede dengan demand power. Sekarang kita bisa bikin trading plan-nya nih. Sampai di mana dia akan naik? Untuk TP1 ya, ini TP1 karena bandarnya kan baru masuk di bottom. Jadi ini adalah TP1 di 428 ya, TP1 428. Cut loss-nya di Nah, ini cut loss-nya di ini cukup besar ya. Yang berikutnya nih di P, berikutnya di 414 nih, sorry, low 408 level cut loss-nya. Oke, berikutnya Indah Kiat, bagus ya demand-nya di daily. Kalau di hourly cakep juga. Kalau in-nya dihilang ini candle terakhirnya pasti akan lebih cakep. Cakep ya, candle terakhirnya dihilangin. Kalau candle terakhirnya nongol, hilang nih demand-nya nih. Tuh, hilang kan. Kan ini gede. Padahal nggak segini harusnya. Jadi Indah Kiat oke ya. Indah Kiat oke, targetnya di
10.000 pas. Waduh, pas 10.000. Level cut loss. Nah, ini jam 4 ya, berarti spek ini nggak berlaku nih. Kita hilangkan dulu. Kita mau cari level cut loss yang valid. Ini ada spike. Dimana low-nya 9375 agak ini ya, agak mepet. Ini paling 8975 cut loss-nya. Oke, kita lihat. Berikutnya Mika. Wah, ini berat sih Mika, jangan ya. Berikutnya Tekim. Bagus ya di daily. Kita cek intraday-nya hourly. Bagus juga. Cek 15 menit. Oh, 15 menit. Kacau ya, demand sama selling pressure-nya nggak terdetek. Berarti kita harus zoom sampai ketemu salah satu. Yang ketangkap ini selling pressure yang terdekat itu. Jadi kelihatannya dia akan pullback dulu ya. Pullbacknya kemana? Coba kita cek. Ya, pullbacknya bisa ke area sini lagi ya, 7.100 atau ya 7.000, sekitar 7.100 ya, atau 7.050 lah. Jadi mungkin tunggu sampai pullbacknya selesai ya. Buka juga kelihatannya berat ya, tapi coba kita cek karena ini ada demand. Cek di hourly, apakah ada dua candle ada di atas area demand. Cukup banyak ya, tapi ini selling pressure-nya gede ya, naiknya nggak jauh-jauh, jadi jangan. CMNT, ini udah jelas berat. Oke, sekarang yang hot big player ya. Go. Udah tadi. Akra nih. Wah, Akra pullbacknya luar biasa. Coba kita cek di 5 menit. Nah, ini jam 4 nggak masuk ya, candle ini harus kita hilangkan. Akan membuat bahwa selling pressure-nya lebih valid ya. Jadi Akra kelihatannya memang masih turun, masih akan turun ya. Jadi jangan dulu. Ya, Cepin udah ya? Belum. Ya, belum. Cepin bagus ya untuk daily. Coba kita cek di hourly. Nah, candle terakhir dihilangin dulu. Nah, bagus ya. Tambah barang terus Cepin. 15 menit. Nah, candle terakhirnya hilangin dulu. Mana demand? Nah, itu demand. Ada lagi nggak demand? Itu demandnya besar ya. Besar sekali. Yang kalau ada selling pressure di sini juga nggak bakal kuat menahan demandnya. Oke, sekarang kita bikin trading plan-nya. Dari support sini ke naiknya mau kemana dia nih? 54 50 lah ya. 70 kan nggak ada. 54 50. Sekarang cut loss-nya kita hilangin dulu candle terakhir. Mana demand? Ini cut loss-nya adalah 5175 ya. Turun ke bawah itu kabur.
Oke, ESA bagus, daily cakep. Oh, ini kayaknya cakep nih. Hourly cakep ya, mantap. Kita lihat balik ke daily deh. Dia baru break nih kayaknya nih. Oh, itu targetnya 730 ya targetnya. Cut loss-nya di 620 cut loss ya. Tembus ke bawah itu kabur. Itu untuk ESA. Indakyat, oh udah tadi di buy. ITMA, wah ITMA keren banget nih. Bandarnya hilang sejak kapan nih bandarnya hilang? Nggak ada volume. Cukup lama ya ditinggalin bandar. Bandar baru masuk ini. Baru masuk di akhir Februari. Langsung aktif sahamnya. Dan ini kayak sudah break nih. Udah break ya. Jadi kita bisa pakai untuk target dari support. Support bandar ya, bukan support detail. Mana sih? Oke. 50% ke resisten. Yang di break, nah, targetnya 50% lagi. Lumayan nih. 1110 ya untuk ITMA ya. Nah, sekarang cut loss-nya di mana ada spike cukup signifikan yang terdekat ya, cek di 5 menit. Wah, nggak dapat nih. Berarti ini dong. Ini ya. 875 ya, 875 tembus ke bawah kabur. Kija. Kija, coba kita cek di hourly dulu. Ini dia baru rebound ya. Cuman takutnya technical rebound nih. Mana selling pressure? Nggak ada di atas. Coba cek 15 menit. Bagus sih. Oke. Untuk Kija ya, ini TP1 ya, TP1 karena dia baru rebound dengan volume lumayan spike-nya. TP1 di 127. Cut loss-nya di ini 119 ya cut loss-nya. 119. Cukup dekat. Oke, berikutnya Pegas. Ini juga luar biasa bagus. Cek hourly. Udah pasti bagus ya. Langsung aja bikin target untuk swing trading. $14.40 targetnya. Cut loss-nya di ini 12.95. Tembus ke bawah, kabur. Berikutnya LSIP. Bagus ya, demand banyak di bawah. Kita cek hourly. Bagus tuh, cakep. Coba cek deh lagi ada selling pressure nggak di atas. Nggak ada ya.
ada di 950 ya, tapi itu udah cukup jauh ya, lebih dari 3 bulan. Jadi kita bisa abaikan, kita bikin targetnya. Target di 950 targetnya, cut loss-nya di mana, demand. Oh, di situ juga ya, sama. Dekat sekali di 905 ya, cut loss-nya. Habis. Nah, sekarang saya mau explore saham untuk buy and hold ya tahun ini. Kadang-kadang dapat saham bagger nih karena di hold terus. Gue ya. Jadi time frame-nya itu seminggu ya, weekly. Lalu rata-rata nilai transaksinya 10 M per minggu ya. Oke, kita mulai cek nih. Beberapa pasti sudah ada yang masuk ke pilihan saham buy and hold ya, mungkin bulan Januari atau Februari ya. Tapi ini kita mau cek apakah ada tambah barang ya, atau memang ada saham yang baru mulai untuk bisa di buy and hold. Coba kita cek ABMM. Untuk ABMM belum ya, masih berat. Selling pressure-nya tuh kita lihat Antam. Ini juga masih berat ya. Jadi nggak bisa lah dia diharapkan untuk buy and hold tahun ini. Agro ini juga selling pressure-nya gede, jadi nggak bisa diharapkan. BDMN nggak bisa juga. NISP, nah ini yang bagus nih untuk tahun ini nih, dari beberapa yang sudah ditemukan sebelumnya ya. Nah, ya cakep kan, berlanjut. NISP nih bisa menjadi saham yang di hold tahun ini. Cara melihat target ya sebetulnya mirip ya. Tapi biasa kalau buy and hold kita nggak pakai target harusnya, karena belum tentu sampai di target ini selesai kenaikannya, masih harus hold lagi karena bandar tambah barang misalnya. Tapi sebagai ancar-ancar 1550 lah itu target pertamanya. Selain itu masih bisa di hold. Coba kita pastikan di monthly-nya. Ya, di monthly-nya memang sudah ngambil banyak ya. Oke, NSP tuh boleh untuk buy and hold. BBTN. Nah, BBTN kita lihat ada spek nih gede. Itu apa? Hari ini volume speknya gede sekali ya. Kita harus ilangin tuh candle terakhir ya, demand ya. Tapi untuk buy and hold tahun ini belum terlalu meyakinkan nih demandnya ya. Coba cek monthly. Oh kan masih rada berat, jadi jangan dulu. Masih bisa ketahan selling pressure. TPIA ya, TPIA masuk ya, memang sudah beberapa waktu lalu masuk di portfolio AMTA sih. Jadi bagi yang nggak mau ketinggalan silahkan, ini pullbacknya juga udah selesai ya. Silahkan TPIA untuk di buy dan hold tahun ini. CPIN, nah ini pasti berat. Cleo, apa ini yang gede banget nih? Cek di daily. Oh, tunggu break ya. Kalau break di berapa ini? Kalau break di 795 baru nih bagus untuk buy and hold ya. Kita tunggu deh. ESA saat ini masih
belum confirm ya, berat. GJTL, itu gede banget ya demand-nya. Jadi untuk buy and hold tahun ini kelihatannya oke nih. Coba kita pastikan di monthly. Ya, di monthly juga confirm ya, tuh ada demand gede banget tuh. Selling pressure udah pasti ditembus. Ya benar ya, confirm. Mantap ya. Silahkan nih untuk buy and hold GJTL. Udah masuk juga sebetulnya di portfolio AMTA dari mungkin bulan lalu kali. GIAA ini berat. KPIG ini juga berat. IRA berat ya. ITMA, ITMA tadi yang baru masuk kan tuh. Kita cek tadi kan memang untuk swing juga bisa ya. Dan kelihatannya untuk buy and hold tahun ini bisa karena gede tuh demand-nya. Coba kita cek monthly. Ya benar ya, gede banget di sini. Silakan nih ITMA untuk tahun ini. KLBF berat. KF beratnya tunggu belum pasti. Pegas. Nah, Pegas menarik. Iya. Pegas cek di monthly. Oh, belum ya. Jadi itu mungkin untuk swing trading aja tuh. LSIP belum. Prim belum. Piva belum. PTBA belum ya. Masih ada selling pressure. CMNT bagus nih. Cek di monthly. Belum ya. Jangka panjangnya ada yang nahan. Ya, jangan ya, belum. Euro. Nah, euro kan di bottom muncul demand gede tuh. Ya, kena selling pressure, tapi demandnya gede ya, bisa tembus itu. Nanti gimana? Oh, masih baru ya sahamnya. Ya, masih lanjut. Euro bisa nih untuk buy and hold ya, karena tadi di weekly-nya gede banget. Belly. Nah, ini coba cek daily. Daily tipis sekali ya. Kalau tuh untuk di buy and hold selama tahun ini juga profitnya nggak gede, jadi nggak direkomendasikan deh. Oke, sekarang pertanyaan dari teman-teman. Mana lagi? Oke. GNS ya, bukan DSNG ya. Oh, dua-duanya ada. Wah, yang ditanya kayaknya bagus-bagus nih.
Oke, kita mulai dari Aces. Wah, belum ketangkep ya. Cek di hourly, bagus. Cek di 15 menit, bagus ya. Tapi sideways nih. Kenapa bisa sideways? Karena ada yang jualan tuh. Tapi demandnya kelihatannya lebih gede ya. Jadi Aces oke. Hanya lagi sideways aja. Setelah pullback ya. Adro berikutnya. Belum ketangkep. Cek di hourly. Dan ternyata masih ada selling pressure, jadi mungkin akan pullback dulu. BBYB. Oh udah ya. BBTN. Oh, belum ketangkap. Belum ketangkap lagi di 5 menit. Nah, demand ya. Dan ini masih kepakai. Cek 1 menit. Demand ya cukup besar. Oke, ini BBTN. Ya, ini demand ya. BBTN oke. Berikutnya Bird. Ini belum jelas. Di hourly dapat ya demand cukup bagus. Silakan nih untuk Bird. Berikutnya Brand. Nah, ini ada spike-nya apa? Kita cek di 15 menit. Oh, demand ya. Tuh, bukan. Ini belum ketangkap nih. Sebelahnya baru demand. Tapi yang terdekatnya demand ya. Saling pressure deh. Jadi masih akan pullback dulu ini untuk brand. BRPT. Banyak jualan ya. DGNS. Aduh. Berat. Elsa. Ini juga berat. DSNG. Wah. Coba cek di hourly. Iya, tembus ya. Dibiarin tembus nih sama Bandar. Ada apa nih Bandar? Tadinya beli, dibiarin tembus. Jualnya gimana? Oh, iya. Jadi jangan dulu ya untuk DSNG. HRTA ya. Nah, itu ada spike. Kita cek dulu di 15 menit. Belum ketangkap. Cek di 5 menit. Nggak ketangkap juga. Cek di 1 menit. Selling pressure, jadi jangan ya. Untuk HRTA. MBMA. Ini HRTA tadi akan pullback dulu nih, jadi jangan dulu. MBMA. Waduh. Game over nih, jangan ya. Medco. Ini oke. Cek di 60 menit. Oke ya. Cuman sideways aja nih. Oke banget. Oh. Cuma untuk swing trading doang ya bisanya Medco. Berikutnya MFIN. Itu ada spike, kita cek di hourly. Belum ketangkap, cek di 15 menit.
demand ya, berarti oke MAVN. Berikutnya MPXL. Wah, ini kelihatannya akan berat nih. Ya, berat ya. Teknya nggak jauh-jauh. Pani. Berat. Ya, berat ya. Prim. Cek di 15 menit. Aduh, saling pressure. Kelihatannya udahan ya naiknya tuh. Jadi jangan dulu untuk prim. Iya, benar. Terus piva. Wah, berat ya. Jangan ya. Oh, hari ini gede banget nih, kita lihat nih. Oh, gede banget itu demand. Berarti piva boleh nih, silakan nih. Ini iya benar, silakan ya piva untuk swing trading. RSCH. Is jangan. Sido. Cek di hourly. Oh, lagi pullback dulu ya. Pullback dulu mungkin ke sekitar 610. Bagus sih. Tapi lagi pullback. Pullback dulu. TAPG. Ya masih pullback. Takutnya tembus nih. Teens. Teens lagi sideways dan pullback ya. Jangan dulu. Demand-nya masih diajar lagi sama saling pressure. Jadi jangan dulu nih. Tower. Cek 15 menit. Cek 5 menit. Demand ya banyak ya. Cek daily. Oh. Iya, nggak jauh-jauh naiknya ya. Jangan. TPIA. Nah, TPIA oke nih. Lagi pullback tapi kayaknya udah ditampung lagi. Coba kita cek di hourly. Oh, masih pullback lagi ya, ada selling pressure tuh. Jadi untuk swing trading mungkin tunggu dulu ya TPIA. Jangan dulu. Ya. Kalau untuk buy and hold sih oke nih untuk tahun ini TPIA. Oke, masih ada lagi nggak? Oh, ada lagi ya. Bentar ya. BNGA. TGIG. BNPT. Lumayan. Ada stand C. Ini. Guys. BBRI. Econ. Oke. Oke, kita mulai dari ASLC. Ini masih berat ya, kita tunggu break dulu nih. BBRI
Kalau untuk swing trading nggak cocok ya, kecil sekali capital gainnya. Untuk buy and hold aja. Ini bagus nih, BBRI. BNGA. BNGA, coba cek monthly. Bagus ya. Kalau mau di hold untuk tahun 2024 BNGA juga bisa nih. Bagus. Tapi untuk apa? Swing trading capital gainnya kecil. DGIG. Aduh, nggak liquid nih, 1 miliar rupiah doang. Kalau mau trading di sini jangan gede-gede. Tapi lagi nggak bagus juga nih. Masih pullback ya. Jangan dulu DGIG. Berikutnya Eral. Aduh, habis jualan gede itu. Oh, nampung ya. Nampungnya ini apa nih? Cek di 5 menit. Yang gede selling pressure, jadi lagi pullback dulu Eral, jangan dulu ya. IMAS. Ini juga berat kayaknya. Jekon. Ini juga berat ya. Maha. Berat juga. MAPI. Untuk swing trading jangan dulu ya untuk MAPI. Untuk swing trading jangan dulu. Kita tunggu sampai muncul demand yang cukup besar baru. Berikutnya Maya. Oke, ini speknya apa? Kita cek. Belum ketangkap. Cek di 5 menit. Nggak ketangkap juga. Di 1 menit. Dalam 1 menit. Masa selebar itu gerakannya? Oh. 19. Oh, selling pressure lebih gede ya. Jadi Maya untuk swing trading jangan dulu. Berikutnya Nice. Luar biasa nih hari ini. Segitu ya. Demand ya. Nice. Walaupun fluktuasinya gede, tapi ini demand di sini. Jadi oke. Berikutnya NRCA. Selling pressure gede, jangan. PMMP. Berat juga. PTPP. Kayaknya berat nih. Iya, jualan tapi ada demand tuh. Ada jualan lagi kah? Oh, gede ya. Oh, demandnya gede juga nih. Berarti kita cari yang terdekat itu apa? Selling pressure. Kalau masih selling pressure juga, berarti kita ini masih pullback ya. Kita harus tunggu karena lagi pullback. Bagus sih, tapi lagi pullback. Ya, lagi pullback nih, jangan dulu. Unik. Wah, ini apa nih? Cek. Demand. Cek daily.
Aduh, lagi pullback ya, jangan dulu. PKTR, jualan, jualan lagi, jangan dulu ya, bisa tembus ke bawah nih. PTMP, semua bandar jualan, jangan dulu. SRAJ, lagi suspend ya, ini saham beggar lagi suspend, jadi ya gimana mau beli. Berikutnya, oh udah habis ya. Terima kasih yang sudah bertanya. Terima kasih Pak Nyelo. Baik, acara berikutnya sesuai agenda adalah, ntar saya akan, jadi GClub Application Review ya, saya akan sampaikan output dari GClub Applications. Untuk swing trading dulu, ini adalah saham-saham yang sesuai dengan GClub Application memberikan tanda swing trading ya, tanda stochastic buy signal. Tapi kemarin kita lihat satu persatu. Sini lihat AIMS ya. AIMS ya. Ini stochastic buy signal. Sini kita lihat stokastiknya ya. Relative strength indeksnya juga uptrend. Stokastiknya ada golden cross. Dan candlesticknya ada higher high dan lower high. Higher high dan higher low ya. Sini kita lihat jadi uptrend. Jadi silakan diambil AIMS ya. Selanjutnya cuan. Nah, cuan ini bagus sekali ya. Stochastic buy signal juga. Meskipun volumenya tidak terlalu mendukung, tetapi ada stochastic buy signal membentuk candlestick-nya higher high, higher low, dan stochastic buy signal ada crossover, golden crossover. Lalu kita Airgas ke dalam keadaan downtrend, stochastic buy signalnya masih ambivalen, ragu-ragu, belum menembus ya, belum ada golden cross. Nah, meskipun candlenya menandakan bahwa dia akan berbalik ya. Tapi hati-hati karena dia dalam keadaan downtrend. Jadi istilahnya target profitnya harap dibatasi ya. Selanjutnya kita ke BSML. BSML oke. Selanjutnya kita setelah BMSL kita lihat KF. KF ini price and volume breakout ya. Sedang menguat. Jadi tapi sangat hati-hati ya. Karena kenaikannya hari ini cukup tinggi dari 800 ke 965. Itu lebih dari 20% dari kemungkinan harus disikapi adanya kemungkinan profit taking nantinya. Ini kenaikannya sudah tinggi meskipun ada volume price breakout dan stochastic buy signal di sini. Tapi dengan kenaikan ini kita harus hati-hati karena mereka yang sudah beli di daerah angka 800 dengan telah naik ke 965, kemungkinan aja hari Senin dia akan take profit dulu. Selanjutnya adalah Petro. Petro candlestick-nya tidak mendukung, jadi jangan. Selanjutnya
film. Film ini candlenya harganya konsolidatif ya. Trading risk-nya tidak ada, jadi saya kira ini tidak terlalu menarik. Meskipun ada stochastic buy signal. Stochastic buy signal, stochastic adalah tidak terlalu valid di saham-saham yang sideways. Ini sangat sideways. Meskipun ada stochastic buy signal, karena ini sideways, dia tidak terlalu bermakna. Selanjutnya kita lihat Avia. Nah, Avia oke. Ya, dia juga telah melampaui candle merah sebelumnya. Jadi harganya ini oke punya nih untuk ke Avia. Selanjutnya BRIS. BRIS tidak. Ya, candlenya tidak mendukung. Sahamnya sideways. Meskipun stokastiknya menunjukkan buy signal. Ini buy signal yang sangat lemah sekali. Tidak untuk BRIS ya. Untuk BRIS tidak. Selanjutnya untuk DRMA. DRMA oke nih. Ya, meskipun volumenya kurang mendukung. DRMA oke. Setelah DRMA, LPKR. Ini sideways, jadi ini tidak bermakna. Jadi hindarkan LPKR. Selanjutnya buka. Buka oke nih. Trend, stochastic buy signal. Tolong target profit jangan terlalu tinggi karena sahamnya dalam keadaan downtrend ya. Kalau target profit tidak terlalu tinggi, maka stop loss-nya harus ketat sekali. Kita buka, kita lihat SCMA. SCMA tidak, jadi ambivalen. Dan yang terakhir adalah HIL. HIL juga tidak karena ini sideways, meskipun ada stochastic buy signal. Jadi saya ulangi, pada saham-saham yang sideways dengan trading range yang sangat tipis, stochastic buy signal kurang bermakna. Jadi meskipun GCLub application mengeluarkan stochastic buy signal, kita harus cek lagi ya. Harganya sedang sideways, sedang uptrend, lalu trading range-nya bagaimana. Demikian, lalu kita sekarang ke price and volume breakout ya. Supaya Pak Jelo, Ya, yang price volume breakout-nya bisa nggak coba dicek? Tadi BBTN sudah ya, hmm, Agro bisa dicek. Dan oh, jadi tolong dicatat Agro, GIAA, IRA, KF, Nikel. Ini eh, saya stop share saya ya, oh, sudah dicatat. di explore ya. Explore Agro, BBTN saya lihat tadi sudah, GIAA, IRA, KF, dan Nikel. Saya stop share, sudah Ya, dicatat? udah yang. Silakan Pak Jero. Eh, eh, tampilkan ya yang Ya kan, Agro, agro sebentar. Oh, di angka ya. Amta ya. Oke, oke, agro. Agro coba kita cek itu speknya gede banget. Ah, oke, lagi pullback aja. Ya.
Tapi coba kita cek ya, terakhir dia masih jualan nggak? Oh ya, pas ada di support dia yang 302. Kalau supportnya jebol ya musik kabur ya. Tapi Nikel. nikel, nikel yang terakhir ya. Nikel, oke. Tapi nggak liquid nih, cuma 1,5 M. Oh ya, ya, oke. Bagus sih, Ya. Terus KF. KF. Oke, cakep yang masih lanjut nih naik. Ya, KF ya. Tadi Ira, sudah ya. Ira juga masih lanjut naik yang cakep. Ya. Oke, saya kira untuk price and volume breakout demikian. Selanjutnya eh, untuk swing sudah, price and volume breakout sudah. Yang lainnya karena tidak ada pertanyaan, kita lanjut kepada acara berikutnya yaitu eh, rencana nanti acara hari Jumat ya, hari Minggu yang akan datang tanggal 24. Rencananya kita mengadakan gathering ya, gathering dengan judul PIPMI Gathering jelang buka puasa, Follow the Giant Footprints ya. Di mana di dalam gathering tersebut kita akan membahas ya Bandar Morohi ya. Siapa sih sebenarnya bandar tersebut? Kedua, apa yang dilakukan bandar? Dan apa akibatnya terhadap kita sebagai retail trader? Lalu supaya kita tidak menjadi korban, strategi untuk tidak menjadi korban adalah apa saja yang harus kita terapkan. Lalu technical indicators indicators apa saja yang kira-kira bisa mengikuti jejak bandar ya. Ini follow the giant footprint itu artinya adalah mengikuti jejak raksasa. Ya, bandar itu adalah raksasa. Lalu siapa bandar nanti kan kita bahas di dalam di dalam gathering kita pada hari Minggu jam 4 yang akan datang ya. Jadi ya jangan yang daftar sudah saya kira ada 109 orang. Ya kita meskipun Zoom kita batasnya adalah hanya 100 orang, tapi dipersilakan untuk yang belum daftar untuk mendaftar silakan karena biasanya yang hadir itu paling banyak 80% dari yang daftar. Jadi saya kira tempat masih ada. Jadi silakan bagi yang mau ikut gathering mengikuti jejak bandar ya untuk mendaftar di grup ada ya di grup Success Investing dan grup PIPMI Platinum. Jadi dengan demikian saya akhiri menurut agenda selanjutnya kita diskusi karena ada pertanyaan dari Pak Jimmy Parau yang akan didiskusikan nanti. Nah, saya stop share dulu di sini dan